Halo sahabat pecinta tanaman hias, khususnya pecinta tanaman aglonema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jika emak mendengar atau menyebut nama aglonema, yang terbayang di pikiran tuh bukan hanya keindahan dan kecantikannya aja, tapi yang terbayang adalah harganya yang mahal banget. Itu semua memang karena sosoknya yang memikat ya. Daunnya itu berwarna-warni, kemudian daunnya tersusun rapi, bergerombol, dan memenuhi batangnya yang pendek, sehingga terlihat lebih kompak, lebih cantik, lebih indah. Ya, selembar daunnya itu bisa berharga puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, bahkan ada yang sampai puluhan juta. Ya, memang fantastik banget ya. Padahal sesungguhnya tanaman ini mudah sekali dirawat dan tidak rewel. Nah, ini kelebihan dari tanaman ini ya. Selain harganya mahal, tapi cara perawatannya itu mudah dan tidak rewel. Jadi, Mams, daripada kita beli harus merogoh kocek lebih dalam lagi, sekarang lebih baik kita memperbanyak tanaman ini sendiri. Bahkan kalau kita sudah mahir, bisa-bisa jadi penjualnya juga, Mams, dan ini sangat menguntungkan sekali. Ada 4 cara untuk memperbanyak tanaman aglonema ini. Yang pertama adalah dengan penyemaian biji, kedua stek batang, ketiga stek pucuk, yang keempat pisah anakan, dan yang kelima adalah cangkok. Nah, kali ini kita sama-sama belajar bagaimana memperbanyak tanaman aglonema ini dengan cara kedua dan ketiga, yaitu cara dengan stek batang dan stek pucuk. Kalau kita melakukan perbanyakan dengan stek batang, itu biasanya otomatis dengan melakukan juga stek pucuknya. Jadi, satu tahapan bisa melakukan dua pekerjaan. Nah, ayah, bunda, dan kakak, jika sebelumnya belum pernah mencoba stek batang pada aglonema, maka sebaiknya jika ini untuk pertama kali, pilihlah tanaman aglonema yang harganya murah ya, kalau bisa sih cari yang termurah, supaya pada saat melakukannya tidak terlalu banyak pikiran, takut gagal, takut rusak, ini harganya mahal, dan lain-lain. Jadi pilihlah tanaman aglonema yang harganya murah, misalnya ini yang ada di depan Mama itu tanaman aglonema lipstick, atau bisa juga ini tanaman aglonema susu ya. Oke, kita sama-sama belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sudah Mama tentukan jenis tanamannya adalah jenis tanaman aglonema susu yang akan kita sama-sama potong. Nah, ini kita potong di dasar batangnya ya, kurang lebih ditinggal saja di sana sepanjang 3 sampai 5 cm ya. Kemudian potong seperti ini. Nah, setelah potong seperti ini, kan itu masih ada batangnya ya. Yang di bawah kita potong juga masing-masing itu 3 sampai dengan 5 cm. Kalau misalnya batangnya tidak terlalu panjang, bisa juga kita potong secukupnya ya saja, yang penting masih ada ruas yang utuh tempat tumbuhnya nanti mata tunas si aglonema tersebut. Nah, biasanya para pembudidaya setelah dipotong mereka akan memberikan fungisida ataupun antiseptik ke dalam tanamannya itu, ke ujungnya yang habis dipotong. Maksudnya adalah supaya mempercepat penyembuhan lukanya. Tetapi sih emak karena dari dulu lihat orang tua melakukan perbanyakan aglonema tanpa bantuan zat kimia seperti itu, jadi nggak pakai apa-apa ya. Bisa langsung kita tanam saja. Caranya sangat mudah sekali. Nah, ini contohnya ya, ini adalah contoh eh, potongan batang atau cacahan batang yang sudah emak tanam. Kurang lebih ini ada yang berumur 1 bulan, ada juga yang berumur 2 minggu. Yang udah muncul daunnya itu adalah yang sudah 1 bulan ya, sedangkan yang baru tumbuh akar, baru tumbuh tunas, nah seperti ini kurang lebih setelah berusia 3 mingguan. Nah, kalau ini kurang lebih baru 2 minggu ya, dia sudah tumbuh tunas tapi belum panjang.
Pada saat menanam, diperhatikan ya, jangan sampai kebalik antara bagian atasnya dengan bagian bawahnya. Mudah sekali caranya, kita siapkan media tanam. Ini media tanam yang menggunakan terdiri dari campuran tanah subur, kemudian sekam bakar, juga pupuk kandang. Perbandingannya 1:1. Jadi kita harus menggunakan tanah yang ringan ya, jadi gembur, tidak padat atau becek. Nah, seperti ini. Nah, ini tanahnya ringan banget. Yang di pot satunya lagi tuh sama seperti ini, itu hanya karena sudah kena air aja. Sudah kena penyiraman. Jadi sebetulnya dia aslinya seperti ini. Jika ayah dan bunda akan sulit mencampurnya atau terlalu ribet, banyak kok dijual tanah yang siap pakai yang sudah terdiri dari campuran tanah subur, sekam bakar, juga pupuk kandang. Nah, seperti ini ya, Mams. Tinggal ditancapkan aja seperti ini. Kemudian setelah itu udah simpan dan perlakukan seperti terhadap tanaman yang sudah dewasa ya. Dia harus kena matahari meskipun tidak secara langsung ya, kurang lebih 70%-nya saja. Kemudian dia juga harus dilakukan penyiraman. Nah, setelah 2 minggu, 3 minggu atau 4 minggu, maka hasilnya akan seperti pada pot yang sebelah. Nah, selanjutnya ini potongan pucuknya ini juga bisa kita tanam ke dalam pot yang berbeda. Nah, karena mudahnya sekali tumbuh aglonema meskipun tanpa akar sama sekali ya, ini pucukannya maupun tadi cacahannya tanpa akar sama sekali, dia akan tumbuh dengan baik. Mungkin si pucukannya juga, mungkin ya si pucukannya ini akan mengalami layu dulu, tapi paling sehari 2 hari setelah itu dia akan segar lagi. Nah, sebelum kita melakukan pencacahan atau stek batang dan stek pucuk ini, kita harus menentukan dulu tanaman yang akan kita lakukan stek batang ataupun stek pucuk, dan harus dipilih tanaman yang sehat dan tanaman yang sudah dewasa ya. Jangan tanaman yang masih kecil atau tanaman yang kurang sehat. Karena nanti akibatnya si tumbuh batang cacahannya ini nggak akan terlalu baik juga, dia pasti akan mengikuti kondisi induknya. Nah, kita siapkan dulu media tanamnya, setelah itu kita tanam seperti biasa. Kita masukkan ujung dari batang ini, kita tutup dengan tanah yang subur ya, sudah dicampur dengan pupuk kandang dan tanahnya itu gembur. Jadi tidak boleh terlalu basah, juga tidak boleh terlalu kering. Ya, seperti ini ya, Mams. Nah, selesai sudah, prosesnya hanya seperti itu ya, ayah, bunda, dan kakak. Jadi, gampang banget. Nah, ini jika ada daun yang kurang baik, sudah menguning atau rusak, sebaiknya kita potong saja. Karena dengan memotong daun yang sudah rusak ini, akan mengoptimalkan nutrisi atau makanannya atau zat hara yang diserap oleh akar ini masuk ke dalam daun-daun yang lain ya, daun yang segar. Nah, Mams, ini tanaman yang ini juga juga sama, habis melakukan stek pucuk ya. Ini mungkin melakukan sekitar 2 minggu yang lalu ya, atau 3 minggu yang lalu. Ini lupa lagi nggak ngasih tanggal. Dan lihat hasilnya, dia sudah mulai tumbuh akar-akarnya ya. Nah, ini habis dicuci, jadi sudah kelihatan nih akar-akarnya itu sudah mulai tumbuh.
Ini kalau nggak salah 2 minggu setelah ditanam, dan emak tanpa menggunakan bantuan cat-cat pembantu ya. Kenapa? Mungkin mungkin sebaiknya menggunakan antiseptik ya, seperti yang para pembudidaya tanaman aglonema lakukan. Cuman karena emak itu sudah bertahun-tahun lihat orang tua seperti ini melakukannya, dan tanamannya tuh baik-baik saja, daunnya pada rimbun, satu pot itu bisa jadi beberapa batang, anakannya tuh banyak gitu ya. Syaratnya itu aja, hanya media tanam yang betul, yang baik, juga penempatannya yang betul. Jadi dia itu eh, pohon yang tidak memerlukan cahaya matahari langsung. Gimana ayah, bunda, dan kakak? Mudah sekali bukan? Nah, selanjutnya hanya tinggal kita siram. Setelah kita siram, kemudian kita tempatkan di tempat yang sesuai. Nah, berikut adalah perkembangan si cacahan tadi jika setelah 2 minggu sampai dengan 1 bulan ya. Mungkin tergantung dari kesuburan tanahnya. Ada juga yang 1 bulan setengah baru tumbuh tunas baru atau daun baru. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.